Tak disangka, respon positif masyarakat membawanya kini pada jalan kesuksesan sebagai seorang konten kreator. Niatus Solihah adalah sosok anak luar biasa yang mampu berprestasi dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Masya Allah sahabat jiwa, mungkin boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Mbak Niatus Solihah yang sudah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Masya Allah Mbak Nia, sungguh inspiratif sekali tadi ya profil dari Mbak Nia, meskipun profilnya singkat, sekarang lagi sibuk skripsi ya Mbak ya? Iya betul. Oke, kalau boleh tahu ambil jurusan apa Mbak Nia? Ambil jurusan pendidikan anak usia dini. Wah, pendidikan PAUD ya? Iya betul. Masya Allah, luar biasa. Mbak Nia, kalau boleh tahu juga ini Mbak Nia ini berarti sudah tidak tinggal bersama dengan orang tua atau berpisah dengan orang tua sejak kapan Mbak Nia? Sekarang belum tinggal sama orang tua, tapi komunikasinya sudah ada. Tapi belum pernah satu atap dengan mereka. Belum pernah menetap bersama dengan ayah maupun ibu Mbak Nia ya? Betul. Oke, kalau begitu sekarang Mbak Nia tinggal bersama siapa Mbak? Bersama kakek dan nenek. Kakek dan nenek ya, Masya Allah. Tapi hubungan antara Mbak Nia dan juga kedua orang tua seperti apa? Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena sebelumnya benar-benar tidak ada komunikasi sama sekali. Oke, berarti selama ini Mbak Nia tinggal bersama dengan kakek dan nenek sejak kecil gitu Mbak? Betul, sejak lahir. Sejak lahir Mbak? Oke, baik mungkin dari Dokter Aisyah ingin bertanya nampaknya kepada Mbak Nia, kami persilakan. Sebetulnya dulu, Mbak. speechless nih melihat tadi video, waduh Masya Allah ya. Ya baik, waktu perkembangan gitu ya, di usia-usia berapa Mbak Nia tuh yang rasa sedih kah atau merasa kayak aduh kok aku nggak sama orang tua, itu lebih sering di usia-usia berapa tuh? Waktu kelas 4 SD, setelah kelas 4. Karena sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang merawat saya selama ini itu bukan orang tua saya. Oh, taunya di usia itu ya, di Tahunya 4, di kelas 4 SD itu. Itu pun tahu dari tetangga, tahu dari orang lain. Oh, terus langsung tanya kakek nenek atau dipanggilnya siapa? Ayah, Oh dipanggil kakek dipanggil ayah, Iya. nenek dipanggil mama. mama. Iya. Oh, terus abis itu baru tahu gitu sedih, apa yang dilakukan Mbak Nia? Awalnya enggak percaya karena kan itu dari omongan tetangga yang menanyakan di mana orang tuamu, udah inget enggak sama kamu. Oh, Di situ saya agak kaget, emang kenapa orang tuaku kan ngerawat aku selama ini gitu. Tapi dengan secara perlahan pertanyaan itu semakin banyak dari tetangga-tetangga dan akhirnya saya mulai kenapa ya? Kok banyak yang nanya seperti itu gitu. Akhirnya singkat cerita saya mengetahui bahwa saya bukan anak dari yang merawat saya itu dari kartu keluarga. Dari kartu keluarga saya tahu bahwa atas nama Niatus Solihah itu cucu bukan anak. Ya. Nangis gitu? Saat Nangis, itu nangis sedih. ya. Terus mulai bangkit kembali, apa yang membuat Mbak Nia bangkit kembali? Yang membuat bangkit kakek dan nenek. Oh, aduh nggak bisa ngomong deh rasanya Mbak ya. Masya Allah. Iya, Mbak Nia, kalau kata para psikolog itu Bapak Ibu, yang paling membuat seseorang itu menderita sebetulnya bukan urusan materi, bukan tentang popularitas, tapi tentang omongan orang. Jadi jangankan Mbak Nia dengan segala keterbatasan yang ada, kadang-kadang kita nih yang seperti ini aja Bu, dibully sama orang tuh mental bisa drop gitu ya. Nah, Mbak Nia pernah nggak ngalamin bullying dan gimana menyikapi itu supaya mentalnya tetap tangguh? Pasti pernah. Yang sempurna aja masih ada, apalagi yang seperti saya. Itu banyak banget, bahkan bisa dikatakan sejauh ini teman dekat yang bisa dikatakan teman tulus itu hanya beberapa aja. Waktu MTS, waktu SMA, saya sering sendirian karena mereka sering menjauhi saya. Kayak gitu. Ya Allah. Lalu bagaimana sikap Mbak Nia?
Dulu sempat ada rasa marah, pernah, tapi dengan secara perlahan karena saya sudah mulai berdamai dengan keadaan, akhirnya saya biasa aja. Karena memang hidup tidak semuanya suka dengan saya dan tidak semuanya benci sama saya. Masya Allah, indah sekali ya, tetap mengambil sisi positifnya ya Mbak ya. Masya Allah, kalau dari Kiai silakan Kiai. Ya, berkali-kali saya menghela nafas. Karena ini menjadi pelajaran buat mereka yang mendapatkan ujian kemudian mudah jatuh. Malam ini kita belajar dari Mbak Nia tentang keteguhan dan ketegaran. Mbak Nia, saya berhusnuzon bahwa ketika Mbak Nia mengambil jurusan pendidikan anak usia dini, saya berhusnuzon bahwa Mbak Nia ingin memberikan kasih sayang kepada banyak anak-anak kecil supaya betul sekali. betul itu ya Iya. kira-kira ya. Apa motivasi utamanya Mbak Nia biar Yang pasti saya ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak saya nanti kelak. Allahu Akbar. Saya ingin menjadi orang tua yang baik. Saya tidak ingin apa yang terjadi dengan saya juga terjadi dengan anak saya nanti. Dan saya berbaik sangka tentang itu saat Mbak Nia tadi mengambil jurusan pendidikan anak usia dini. Dari kuliah pendidikan anak usia dini juga banyak belajar dan banyak menyadari bahwa ternyata kewajiban orang tua dengan anak seperti ini ya. Tapi kenapa saya belum bisa mendapatkan hal itu? Kalimat ini akan menusuk hati setiap orang tua yang tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Terima kasih, termasuk saya ini sangat menohok dan menjadi pelajaran buat lebih memperhatikan anak-anak kita ke depan. Masya Allah, ini juga sebagai simbol ya, anak-anak itu ternyata penuh cinta ya. Nah tapi kalau boleh saya tanyakan juga nih Mbak Nia, bagaimana perasaan Mbak Nia saat ini kepada ayah dan ibu dari Mbak Nia? Apakah Mbak Nia saat ini marah? Kecewa atau bagaimana Mbak yang Mbak Nia rasakan? Saat ini alhamdulillah saya tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dendam dan saya mencintai mereka dan saya menunggu mereka untuk hadir di kehidupan saya. Allahu Akbar, subhanallah. Boleh berikan tepuk tangan sebagai semangatnya untuk Mbak Nia, Masya Allah. Mbak Nia, tapi selama ini karena Mbak Nia ini kan tinggal bersama dengan kakek dan juga nenek. Apakah menurut Mbak Nia ini sudah mendapatkan kasih sayang yang mungkin Mbak Nia harapkan sebagai seorang anak? Betul sekali, mereka sudah memberikan kasih sayang. Bukan hanya kasih sayang, mereka juga berjuang untuk menafkahi yang mungkin ini bukan tanggung jawab mereka. Tapi mereka berjuang yang mengorbankan segala hal untuk saya bisa membuktikan bahwa saya bisa bangkit dari keterpurukan itu. Oke. Mbak, tapi ketika sekarang Mbak Nia sudah mengetahui bahwa ternyata orang tua yang tinggal di rumah Mbak Nia yang selama ini membesarkan Mbak Nia ternyata adalah kakek dan nenek dan ternyata orang tua Mbak Nia selama ini tidak menyayangi Mbak Nia seperti seharusnya atau merawat Mbak Nia seperti seharusnya begitu. Bagaimana Mbak Nia menguatkan diri Mbak Nia untuk menghadapi hari-hari Mbak Nia seperti biasanya, menjalani kehidupan yang terus berjalan ke depan? Yang pasti ini sudah takdir dari Allah dan tidak bisa dirubah dan saya yakin skenario Allah itu sudah pasti yang terbaik. Dan kakek nenek juga berjuang untuk Nia harus berjuang untuk mereka. Berjuang biar bisa ngebahagiain mereka. Oke, Mbak Nia, satu terakhir mungkin ya. Ini jika saat ini, malam hari ini orang tua Mbak Nia menyaksikan tayangan Renungan Jiwa, apa pesan yang ingin disampaikan kepada Mbak Nia atau mungkin sekaligus kepada orang tua lainnya yang mungkin memiliki situasi yang kurang lebih mirip dengan orang tua Mbak Nia? Silakan Mbak. Baik, jika Papa, Ibu melihat Nia terus di sini, terutama untuk Papa, doa utama untuk Papa, semoga cepat sembuh ya Pak dari sakitnya. Papa kuat, Papa bisa ngelewatin sakitnya. Nia terus doain Papa, semoga Papa bisa pulih dari rasa sakitnya. Karena Nia terus ngasih buku Papa, Nia terus ngasih buku kalian berdua, ngasih buku Ibu. Pa,
Bu, niatku tidak sama sekali ada rasa marah dengan kalian. Niatku sudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Niatku ingin Papa sama Ibu ada di samping niatku dan kita perbaiki masa depan kita bersama-sama. Dan untuk semua orang tua yang melihat video ini, sayangilah anak-anak kalian, cintailah anak-anak kalian, karena anak itu adalah anugerah. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh perhatian. Tumbuh kembang mereka tergantung kalianlah. Masya Allah Mbak Nia, saya nggak nyangka ternyata yang Mbak Nia sampaikan justru doa ya untuk orang tua ya. Masya Allah Mbak Nia sosok yang sangat inspiratif dan tentunya semoga Allah selalu melindungi Mbak Nia. Harapan Mbak Nia, cita-cita Mbak Nia supaya Mbak Nia nanti ke depannya bisa memiliki anak yang bisa Mbak Nia cintai, bisa Mbak Nia didik dan juga bimbing. Seperti yang Mbak Nia harapkan kepada diri Mbak Nia sendiri, semoga bisa tercapai ya Mbak. Saya boleh peluk Mbak Nia, terima kasih sudah hadir di Renungan Jiwa ya Mbak ya. Sangat menginspirasi, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk tamu inspiratif kita malam hari ini. Subhanallah, dengan keterbatasan dan kurangnya kasih sayang dari orang tua kandung, ternyata Mbak Nia bisa membuktikan bahwa ia bisa menjadi perempuan anak muda yang solihah, seorang anak yang tidak membenci orang tuanya, justru mendoakan yang baik kepada orang tuanya. Masya Allah, beruntung sekali orang tuanya Mbak Nia, luar biasa. Baiklah sahabat jiwa, kita harus jeda terlebih dahulu, namun jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara berikut ini, Renungan Jiwa akan segera kembali untuk Anda dengan nasihat dan juga untayan hikmah dari guru-guru kita. Buat siapapun kau para anak, kau adalah orang-orang yang sangat berhutang jasa kebaikan kepada kedua orang tua. Diwakili oleh Ustadzah Oki dalam kisahnya. Dan engkau para orang tua berkewajiban untuk menyayangi anak-anakmu karena mereka amanah.